إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karimir Rahman di Tafsir Kalamil Mannan. Berikutnya ayat yang ke-79 daripada surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون." Maka celakalah bagi orang-orang yang yaktubuna kitab, mereka mencatat, menulis Alkitab di aidihim dengan tangan-tangan mereka. Tulisan dari diri-diri mereka sendiri. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Ini datang dari sisi Allah. Padahal tulisan tangan mereka, dari hasil karya mereka. Liyastaru bihi thamanan qalila, untuk mereka menjual dengannya harga yang sedikit. Yani mendapatkan keuntungan daripada keuntungan dunia. Fawailul lahum, maka celakalah mereka, kecelakaan bagi mereka, mimma katabat aydihim, pada apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka tersebut, dan itu merupakan kedustaan atas nama Allah dalam agama. Wa wailul lahum, dan kecelakaan bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa yang mereka hasilkan, dari keuntungan dunia yang sedikit tersebut yang mereka usahakan. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, tawa'ada ta'ala al-muharrifin lil kitab. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mentahrif Alkitab, yakni menyimpangkan ayat-ayatnya. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan di tahrifihim, pada apa yang mereka simpangkan dari ayat-ayat tersebut, wa ma yaktubun, dan apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka tersebut, mereka katakan hadza min indillah, padahal itu tahrif, ini datang dari Allah. Dan demikian keadaan daripada umat terdahulu.
Allah tidak memberikan jaminan pada kitab mereka berada dalam ismatullah, tidak menjamin untuk tidak terjadi padanya perubahan. Berbeda dengan Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk menjaganya. Dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla, sehingga Al-Quran tetap terjaga keutuhannya. Adapun kitab-kitab sebelumnya tidak diberikan jaminan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan, pergeseran-pergeseran, pergantian-pergantian pada kitab-kitab tersebut. Mereka ganti-gantikan dan mereka simpang-simpangkan ayatnya. Wa hadza fihi idharul batil wa qatmu al-haq. Dan pada perbuatan mereka ini terdapat dua kerusakan. yakni idharul batil, yang pertama, menampakkan kebatilan. Apa yang ditampakkan? Yang ditampakkan adalah apa yang mereka ubah-ubah tersebut daripada isi Alkitab, yang mereka tulis dengan tangan mereka, mereka sodorkan kepada umat manusia, kepada kaumnya. Itu adalah batil. Mereka tampakkan, mereka tunjukkan, dan mereka katakan sebagai hadza min indillah. Lantas yang dari Allah sendiri bagaimana? Yang mereka tutupi, mereka rahasiakan. Ini dua bentuk kerusakan yang ada pada mereka: idharul batil wa qatmul haq, menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Kalau pada kitab-kitab sebelumnya hal itu terjadi dari sisi yuharrifuna kalim, mereka kalimat-kalimatnya mereka rubah-rubah. Allah biarkan terjadi seperti itu dan menjadi tanggung jawab mereka insyaallah nantinya di akhirat. Adapun pada umat ini Al-Quran tidak bisa dan mereka tidak akan sanggup untuk merubah-rubahnya. Dan setiap usaha untuk merubah dan untuk menambahkan, jangankan satu ayat, jangankan satu surat, satu ayat saja pasti akan ketahuan. Bahkan satu huruf saja pasti akan ketahuan. Karena banyaknya para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Setiap salah cetak sedikit saja pasti akan segera terbongkar. Salah cetak bukan karena kesengajaan, itu saja langsung akan ketahuan. Dan usaha-usaha untuk memalsukan Al-Quran sudah banyak sekali. Dan selalu gagal, selalu terbongkar. Karena itu merupakan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan al-dzikra, yang Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Maka Al-Quran terjaga dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang yang hendak mencoba melakukan pembodohan terhadap umat tidak bisa melewati perubahan daripada Al-Quran secara lafaz-lafaznya, tetapi mereka menggunakan cara-cara menyimpangkan makna-maknanya, menyimpangkan kandungan-kandungannya, menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Dan itu banyak. Allahul musta'an. Dan lebih besar musibahnya di saat yang melakukan adalah orang-orang yang dikatakan sebagai pakar-pakar Al-Quran, orang yang menjadi rujukan umat.
mereka menyembunyikan makna yang sebenarnya dan menampakkan makna kandungan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ditunjang dengan sedikit kemampuan mereka bisa mengolah kata, bisa bagus dalam berretorika. Ditunjang lagi banyaknya sama'una lahum, orang-orang yang senang mendengar kepada mereka. Banyak pengikutnya. Ditunjang lagi banyaknya media-media yang menyebarluaskannya. Fata'umul baru 'alal ummah. Musibah menimpa umat secara merata. Jadi itu merupakan mental ahlul kitab. Orang-orang yang melakukan hal tersebut, mereka bermental seperti mentalnya ahlul kitab. Dan Rasulullah SAW memang telah memberitakan hal tersebut. Nata tabi'un sunnah man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Idharul batil wa katmul haq. Nampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Maka tugas bagi ahlus sunnah wal jamaah untuk memerangi hal tersebut dan gigih menjelaskan kepada umat kandungan makna yang sebenarnya daripada Al-Quran. Sehingga dibutuhkan kajian-kajian ilmiah seperti ini, membaca daripada tafsir-tafsir para ulama ahlu sunnah. Yang dengan itu umat tidak mudah tertipu. Ahlul kitab melakukan hal tersebut, ya tentunya yang bisa melakukannya adalah tokoh-tokohnya. Para ulama mereka. Apa tujuannya? Wa innama fa'alu dzalika ma'a ilmihim liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka melakukan hal tersebut dalam keadaan mereka tahu agar mendapatkan keuntungan yang sedikit daripada keuntungan dunia. Itu tujuannya. Untuk meraih sedikit keuntungan. Ya, sedikit keuntungan ini dinilai Allah Subhanahu wa taala. Adapun dinilai manusia itu mungkin keuntungan yang besar. Di mata mereka orang-orang yang rela ya, katmul haq, menyembunyikan al-haq wa idharul batil dan menampakkan kebatilan untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi mereka. Tampaknya besar. Al-jah wa riyasah wa amwal. Kedudukan, kepemimpinan, jabatan, harta, juga pengikut, popularitas, dan yang semisalnya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala katakan thamanan qalilan. Nilai yang kecil, yang sedikit, keuntungan yang rendah. Wa dunya, kata Syekh, wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil. Dan dunia seluruhnya dari awal hingga akhir, keseluruhan daripada dunia ini merupakan nilai yang sedikit, nilai yang kecil. Fi nadharillah ta'ala, dalam pandangan Allah tentunya. Faja'alu batilahum syirkan yastaduna bihi ma fi aidin nas. Maka mereka jadikan kebatilan mereka sebagai syirkah
yang dengan itu menjaring keuntungan pada apa-apa yang ada di tangan manusia. Na'udzubillah. Jadi mereka jadikan kebatilan mereka sebagai barang dagangan, yang dengan itu mereka meraup keuntungan dari tangan-tangan manusia. Fadolamuhu min wajhain. Sehingga mereka dengan itu menzalimi manusia dari dua sisi. Ini kezaliman yang sangat besar di hadapan. Min jihad talbisi dinihim alaihim. Yang pertama dari sisi mereka merancukan agama umat ini, mengkacau balaukan pemahaman daripada agama mereka, memutarbalikkan makna-makna semestinya kepada makna-makna yang mereka inginkan secara batin. Dari apa yang ada di dalam Alkitab, kitab mereka rusak. Jadi perkara-perkara yang sangat jelas, wadih, zahir, dijungkir balikan sama mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka katakan ada min indillah, seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini satu sisi. Mereka mendolimi umat dari agamanya. Wa min jihati akhli amwalihim bighairi haqqin. Dan sisi yang lain mereka merampas harta-harta manusia dengan tanpa hak. Mengambil harta mereka dengan tanpa hak. Mereka melakukan hal tersebut untuk menjaga eksistensi kedudukan mereka di tengah umat. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi, yang dengan kedudukan tersebut mereka mendapatkan berbagai macam fasilitas dari manusia. Sedangkan mereka ini tahu difasilitasi karena hawa nafsu manusia mencocoki dengan kebatilan yang mereka bawa. Kalau sampai mereka kemudian menampakkan al-haq, sedikit saja mereka akan ditinggalkan. Itu secara gambaran yang mereka rasakan. Setidaknya demikian. Meskipun tidak mesti demikian yang terjadi, itu apa yang digambarkan oleh syaitan pada diri-diri mereka. Sehingga mereka melakukan langkah tersebut. Kitmanul haq, mereka sembunyikan al-haq. Mereka sampaikan apa yang cocok dengan hawa nafsu manusia. Mendukung daripada kesesatan-kesesatan mereka. Mendapatkan keuntungan dari mereka ini, tetapi keuntungan yang kecil, karena itu keuntungan dunia, ya. Meskipun mungkin mendapatkan kemewahan dan sebagainya, mendapatkan dukungan, mendapatkan popularitas, mendapatkan suara, mendapatkan pengikut, mendapatkan ini dan itu. Iya. Allah katakan samanan qalila. Itu adalah nilai yang sangat rendah. Mengambil harta manusia dengan cara yang batil, bal bi afdalil batil, bahkan dengan sebatil-batilnya kebatilan. A'zam mimman ya'khudhuha ghasban wa sariqatan wa nahwihima wa nahwahuma. Lebih besar perkaranya
ya, apa yang mereka lakukan itu, dibandingkan orang yang mengambil harta manusia dengan cara merampas, dengan cara mencuri dan semisalnya. Ini dengan cara mengelabui dan mengkhianati. Lebih menyakitkan. Karena tidak hanya merugikan harta dunia manusia, tetapi juga merugikan akhirat mereka, menghancurkan akhirat mereka. Wallahul musta'an. Menghancurkan dunia manusia dan akhirat mereka. Dan karena perbuatan mereka ini dari dua sisi, maka ancamannya pun dalam dua perkara. Walihada tawa'adahum bihadainil amrayn. Karenanya Allah mengancam mereka dengan dua perkara ini. Maka Allah menyatakan, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Ainat tahrif wal batil. Maka celakalah mereka pada apa yang mereka catat dengan tangan-tangan mereka itu. Ini ada hukuman tersendiri, ada ancaman tersendiri, perkara yang sangat besar. Ya. Mereka merubah-rubah daripada Alkitab dan memasukkan padanya kebatilan-kebatilan. Allah tidak sebutkan secara rinci ancamannya supaya lebih tandas dan lebih merasuk ke dalam jiwa, rasa takut, pengerian. Meskipun ada penafsiran wail adalah satu lembah di dasar neraka. Terus di antara nama-nama lembah yang ada di dasar neraka adalah wail. Di antara salah satu penafsiran ulama. Di mana apabila gunung-gunung itu yang ada di dunia ditaruh di situ, maka akan lumer, lebur, hancur. Itu gunung. Ini akan menjadi tempat kediaman mereka. Allahul musta'an. Wail yang pertama disebabkan karena mereka mencatat dengan tangan-tangan mereka sesuatu yang mereka telah tahrif, mereka simpangkan dari kebatilan-kebatilan. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celaka mereka, wail bagi mereka dari apa yang mereka hasilkan, mereka usahakan, yakni minal amwal, dari harta-harta tersebut yang mereka ambil dari manusia dengan tanpa hak. Sehingga harta tersebut ternikmati di dunia itu tidak seberapa. Sedangkan ada yang bakal mereka terima luar biasa adabnya. Berlipat karena dari dua sisi ini. Wailnya dua kali. Kalau harta yang dihasilkan dari mencuri itu saja jelas tidak barokah ya, dan akan membawa kepada malapetaka, adab, siksa. Dan mencuri masih jelas hukumannya di dalam Al-Quran disebutkan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an biman kasaba nakalan minallah. Itu bagi orang-orang mencuri, dipotong tangannya, faqta'u aydiyahuma. Sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan seperti apa nanti adabnya. Ini menunjukkan akan dahsyatnya adab tersebut.
Wal wail syiddatul adab wal khasarah wal hasarah. Dan wail adalah azab yang sangat dahsyat dan penyesalan. Wa fi dhimniha al-wa'id syadid. Dan masuk di dalamnya adalah ancaman yang sangat keras. Artinya syiddatul azab di sini sesuatu yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Maka masuk di dalam kalimat syiddatul azab adalah al-wa'id syadid. Di situ ancaman yang sangat keras. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lamma dzakara hadhihi al-ayat min qawlihi afatatma'un ila yaksibun. Di saat Syekhul Islam menyebutkan ayat-ayat ini dari firman Allah Ta'ala, apakah tama'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sampai pada kalimat ini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Syekhul Islam menjelaskan, fa innallaha dzammal ladzina yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Maka sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang mentahrif kalimat-kalimat, menyimpangkan dari tempat-tempatnya. Mereka kalau ada seorang pezina dari kalangan orang-orang rendahan, mereka bacakan ayat rajam. Dan memang ada di dalam kitab Taurat ayat tentang rajam. Maka dirajam. Di saat kemudian yang melakukan adalah pembesar-pembesar mereka, bangsawan mereka, atau orang-orang kaya mereka, atau tokoh mereka, maka mereka mulai yuharrifuna kalim dan memberikan hukuman tidak sama dengan hukuman yang berada dalam kitabullah. Mereka hanya sekedar diarah, dinaikkan ke seekor keledai dengan saling pungkur-pungkuran punggung begitu, kemudian diarah keliling kampung sambil dilempari dengan sendal. Ini hukuman bagi pezina kalau pezinanya adalah orang-orang yang punya kedudukan. Mereka katakan itu sebagai sesuatu yang datangnya dari sisi Allah. Yuharrifuna al-kalim an mawadhi'i. Nah, ini pada ahlul kitab seperti itu. Adapun pada umat ini bagaimana? Maka Syekhul Islam menerapkannya pada umat ini. Bagaimana bentuk daripada yuharrifuna al-kalim an mawadhi'i? Wa huwa mutanawilun, dan hal tersebut mengena liman hamalal kitab wa sunnah ala aslihi minal bid'ah al-batilah. Alama asluhu minal bid'ah al-batilah. Ini mengena ya, pada orang yang membawa Alkitab dan As-Sunnah kepada apa yang itu merupakan asalnya bid'ah-bid'ah yang batilah. Allahul musta'an. Alkitab, yakni Al-Quran, dibaca sama dia, ya.
kemudian dimaknakan sesuai dengan hawa nafsu. Dibawa kepada makna-makna yang itu sama sekali tidak masuk dalam kriteria apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang dibaca ayat Al-Quran ya, tentang pohon misalnya dibawa kepada pohon tertentu yang menjadi lambang salah satu partai. Jadi itu terjadi dulu. Al-Quran dibawa kepada makna-makna tersebut. Allahul musta'an. Ini mental-mental ahli kita. Tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Dan kita akan saksikan banyak nanti orang-orang yang bermental seperti ini dalam kehidupan kita. Oh ternyata fulan, Allah, demikian dia. As-sunnah juga demikian. Rasulullah SAW puasa Senin Kamis. Puasa Senin kenapa? Zaka yauma wulidtu. Itu adalah hari aku dilahirkan. Wa yauma ub'ats, dan hari aku dibangkitkan. Ya, ini diutus menjadi Rasul. Hari diturunkan pada beliau Al-Quran. Nah, ini dalil. Untuk apa? Memperingati hari kelahiran. Jadi diperingatinya setiap hari Senin, mestinya, ya kan? Tapi tidak. Yuharrifuna al-kalim an mawadhi'i. Allahul musta'an. Memperingatinya pada 12 Rabiul Awal. Sedangkan khilaf dari kalangan para ulama tentang kelahiran Rasul tanggal berapa. Tapi dalilnya adalah ini. Rasul memperingati dengan berpuasa. Berarti kita boleh memperingati hari kelahiran beliau. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah orang-orang yang berbuat yang demikian. Selama masih diberi nafas dan diberi kehidupan, masih ada waktu panjang untuk kemudian memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak terus-menerus di dalam kebatilan. Wa damal ladzina la ya'lamuna kitab illa amani. Kalau tadi ya mengena pada orang-orang yang punya sedikit kemampuan membaca Alkitab, mengisi atau mengerti sedikit kandungannya. Padahal dia tahu bahwa makna dan kandungan daripada hadis tersebut ataupun ayat tersebut tidak seperti yang dia maukan. Tetapi karena kepentingan, dia tahu. Ya. Bukan orang bodoh. Orang yang mengerti. Allahul musta'an. Sekarang Allah juga mencela orang-orang yang la ya'lamuna kitab illa amani. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani. Dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak mengetahui isi Alkitab kecuali hanya sekedar angan-angan saja. Ya sekedar bisa membaca begitu. Dan ini keadaan mayoritas kaum muslimin. Ini mengena pada siapa? Wa huwa mutanawilun liman taraka tadabburul Qur'an. Dan ini mengena pada orang-orang yang meninggalkan tadabbur terhadap Al-Qur'an, meninggalkan untuk mempelajari Al-Qur'an, makna-makna dan kandungannya, tafsirannya. Walam ya'lam illa mujarrad tilawah hurufihi. Dan dia tidak mengetahui kecuali hanya semata bacaan huruf-hurufnya. Kalau dari sisi bacaan huruf-hurufnya begitu sangat rinci, detail, luar biasa. Tajwidnya matang.
Bahkan ketukan demi ketukan salah sedikit saja dia salahkan. Gunnah kurang sedikit dia salahkan. Ikhwa misalnya kurang sedikit dia salahkan. Karena memang begitu sangat teliti dalam masalah ini. Dan bacaan-bacaannya luar biasa, merdu luar biasa. Mengetahui tentang berbagai macam seluk-beluk ilmu qiraah. Makharijul huruf luar biasa. Sangat fasih. Bahkan bisa jadi digelar sebagai syekhul qiraah. Tetapi meninggalkan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Wa mutanawilun liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan li kitabillah. Ini tadi yang pertama tadi, orang-orang yang hanya sekedar mementingkan qiraah Al-Quran dengan tidak mentadaburi kandungan-kandungannya. Kemudian juga mengena pada orang yang menulis kitab dengan tangannya, menyelisih daripada kitabullah untuk mendapatkan lianal di dunia, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini mengena pada para penulis-penulis tulisan-tulisan kitab-kitab yang dibaca oleh umat, yang mensifir ayat-ayat Al-Quran, kemudian setelah itu dia jelaskan sesuai hawa nafsunya. Dengan itu dia mendapatkan keuntungan, ya. Dicetak banyak, kemudian menjadi bestseller. Kenapa? Karena mendukung banyak daripada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mendapatkan keuntungan sedikit daripada dunia. Mungkin bisa mendapatkan penghargaan. Wa qala innahu min indillah. Dan dia mengatakan ini dari sisi Allah. Lafaz ini dari sisi Allah secara letterlock ya di dalam ayat Al-Quran demikian. Mithlu an yaqul. Nah ini sekarang pencontohan daripada Syekhul Islam, kalimat yang maknanya innahu min indillah. Contoh-contoh realnya itu adalah semisal orang yang mengatakan hada wa syar' wa din. Inilah syariat, inilah agama. Menulis bahwasannya tidak ada kaitannya antara musibah dengan dosa-dosa manusia. La haula wala quwwata illa billah. Dikemanakan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Silakan dibaca tafsiran dari tafsiran ulama salaf yang muktabar. Apa makna daripada ayat tersebut? Tidaklah menimpa kalian dari satu musibah, melainkan disebabkan karena ulah kalian. Jadi dosa-dosa kalian, kesyirikan kalian, kemaksiatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Walau akhadallahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah siksa manusia dengan sebab dosa-dosa mereka, tidak tersisa sedikit pun daripada binatang melata. Ini dikemanakan ayat seperti ini? Kok bisa mengatakan demikian? Zahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di darat dan di laut semuanya disebabkan ulah manusia. Disebabkan ulah manusia apa tafsirannya? Coba dilihat. Disebabkan karena kemaksiatan mereka. Lantas dikatakan tidak ada kaitannya ya dengan dosa-dosa manusia. Allahul musta'an.
Falyattaqullah, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka akan ditanya tentang perkara-perkara seperti ini. Demikian pula ucapan wa hadza ma'na kitab wa sunnah. Ini makna daripada Alkitab wa sunnah. Jadi kalimat hadza min indillah itu letternya bukan demikian, tetapi tersirat dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini makna daripada Alkitab, ini makna daripada sunnah Rasul. Wa hadza ma'qulus salaf wal a'immah. Ini yang dipahami oleh salaf dan dipahami oleh a'immah. Kalimat-kalimat semakna seperti ini. Wa hadza huwa usuluddin. Ini merupakan pokok-pokok dalam agama. Alladzi yajibu i'tiqadu, yang wajib untuk diyakini 'alal a'yan wal kifayah, baik secara ain maupun kifayah. Wajib yakni fardu ain ataupun fardu kifayah. Yang wajib untuk diyakini. Kalimat-kalimat seperti ini maknanya apa? Ya ini hadza min indillah. Karena dia mengatakan terhadap dinullah, agama Allah. Di saat dia mensitir ayat atau mensitir hadis, kemudian dia menjelaskan, kemudian dia mengatakan ini yang dipahami oleh salaf. Ini merupakan usul daripada usul-usul agama yang wajib diyakini. Jadi kalimat hadza min indillah sangat dalam dan sangat luas prakteknya. Wa mutanawilun liman katama ma indahu min alkitab wa sunnah. Demikian pula mengena pada orang yang dia menyembunyikan apa yang ada pada dirinya daripada Alkitab wa sunnah. Li'alla yahtaju bihi mukhalifu fil haqq alladhi yaqulu, supaya tidak dijadikan hujjah oleh orang yang menyelisihinya pada kebenaran yang diucapkannya. Ini juga termasuk di dalamnya. Pada saat seseorang dia hendak membantah ya satu argumen, padahal argumen itu adalah argumen yang benar, ya, dia hendak membantah. Tujuannya apa? Mendapatkan popularitas, mendapatkan ketenaran, mendapatkan keuntungan duniawiyah, mendapatkan kedudukan dan semisalnya. Ya. Atau mempertahankan eksistensi dia, itu minimalnya. Dia kemudian bantah dengan berbagai macam bantahan-bantahan, ya, dengan berbagai macam argumen-argumen, dan juga mungkin dengan mensitir ataupun dengan menukil ucapan-ucapan sebagian pendahulu-pendahulunya. Padahal dia mengetahui di situ ada ayat-ayat yang mendukung daripada pendapat orang yang menyelisih dia ini. Ada hadis-hadis, dia tahu, tapi dia tidak sebutkan. Karena kalau dia sebutkan yang menjadi hujah bagi lawannya, maka yang masuk di dalamnya. Wa hadhil umur katsirah jiddan fi ahlil ahwa jumlan. Dan perkara-perkara seperti ini sangat banyak sekali ya, pada ahlul ahwa secara global, secara umum demikian. Karrafidah. Ya, seperti pada Rafidhah. Mereka biasa melakukan hal-hal tersebut. Wa tafsilan, dan secara rinci, misal kafir minal mukadzibina ilal fuqaha. Semisal banyak dari kalangan yang menisbatkan diri kepada para fuqaha. Terutama yang terakhir tadi. Ya, terkadang karena menyelisih daripada mazhabnya, sedangkan di situ ya argumentasi sebenarnya kuat pada mazhab lawannya. Akan tetapi karena dia bermazhab dengan mazhab tertentu, sehingga dia berusaha mengokohkan mazhabnya dengan berbagai cara. Maka yang seperti ini juga sesuatu yang tercela. Wallahu ta'ala alam biswab. Nafati ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.